Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 1224919. Saya dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang praktikum pengolahan sinyal digital yang dimana di sini kita akan belajar mengenali tapis analog dan digital, mengenai fast filter, yang dimana tujuannya kita dapat memahami tapis analog dan digital, eh, LPF dan HPS dan BPF, di mana low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Oke. Nah, di sini ada contoh low pass filter yang dimana dia itu nih contoh bentuk sinyalnya, yang dimana dia akan melewati frekuensi di bawah nilai frekuensi cut off. Dia akan melewati nih cut off dan tidak meneruskan frekuensi di atas frekuensi cut off. Nah, ini contoh grafiknya, contoh respon LPF. Dan yang kedua ada namanya BPF, band pass filter, yang dimana dia akan melewatkan frekuensi dengan lebar tertentu dan tidak meneruskan untuk frekuensi lain. Nah, ini contohnya, contoh grafik sinyalnya. Nih, dia tidak lebar dan tidak meneruskan untuk frekuensi yang lain. Nih dia nih, dari bawah ke atas nih. Terus ada high pass filter, yang dimana dia melewatkan frekuensi tinggi serta meredam, menahan frekuensi rendah. Nih, dia melewatkan frekuensi tinggi, terus serta menahan frekuensi rendah. Jadi dia tuh kayak menutup gini kan, set set. Nah, dia tuh meredam. Nah, tuh. Ini contoh grafiknya. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi langsung program mengenai LPF, HPF, dan BPF. Nah, ini ada program yang akan kita terapkan, akan kita tampilkan di MATLAB. Yang pertama kita akan buat judul dulu. Praktikum apa nama ini? Praktikum PSD. PSD, pengolahan sinyal digital. Terus kita berikan nama saya ya, Limin. NIM saya 1224919. Jadi tanda persen ini itu untuk label, label, label kayak penamaan aja gitu. Jadi ini mendeklarasikan nama, dia tidak berpengaruh untuk program, dia hanya untuk mendeklarasikan nama seperti biasa. Teman-teman mau ngasih nama apa, atau kelas, atau program studi, teman-teman bisa kasih. Kita akan buat program di mana figur satu. Figur satu ini dia akan mewakili filter. Figur. Figur, kita buka kurung. Satu, ser. Ini ada W1 sama dengan 0. Kita buat dulu ya programnya ya. 0 sama dengan 0 titik 05 5 titik koma enter. Oh, ini lebih besar. B1 sama dengan, teman-teman bisa screenshot program ini ya, biar teman-teman bisa mencoba di rumah. 0,5279. Jangan lupa dikasih titik koma. Terus A1 sama dengan 1 spasi 1 titik. Ingat ya, programnya jangan sampai ada yang kurang, karena kalau kurang dia mempengaruhi hasil grafik, atau dia tidak akan mengeluarkan grafik ya.
H1S H1S sama dengan Rex. B1, A1, terus plot B1, spasi ABS. Banyak banget. Salah. ABS H1S, titel. Nah, di sini kita kasih namanya filter H1S. Filter H1S, kita lanjut. Filter yang kedua, kita kasih kode figur 2. Jadi setiap figur itu mewakili satu pas filter. Ntar akan kita cek. W2 sama dengan 0. Agak lah. Gila. Yo. W2 sama dengan A2 sama dengan A2 sama dengan 0,0062. Jangan lupa kasih titik koma. H2S filter sama dengan Flex. Dia mendedikasikan B2, A2 dan W2. B2, spasi A2, spasi W2. Plot grafik W2 ABS H2S, titel. Filter H2S. Oke. Setelah ini kita lanjut figur yang ketiga. WB3.
Tekan ketik W3 sama dengan 0,2 0,1 10 itu koma D 1,05 A3 A3 B3 sama dengan 0,5 0,447. H3S sama dengan ini frekuensi ya. Frekuensi dari B3, A3 dan B3. Oke. Ini plot plot W3 ABS H3S sisal filter. Ini jangan lupa nih harus besar. Filter H3S. Nah, setelah kita membuat program ini jangan lupa disimpan, Ctrl S. Setelah itu kita coba jalanin. Error di bagian B2. Oh, ini titik koma, saya salah. Ini saya kasih titik 2 aja, salah. Oke, Ctrl S. Run. Nah, dia akan keluar. Nah, sebelum ini figur 1 nih. Ini figur 1 mengampilkan pas filter 1, pas filter 2, pas filter 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari figur 1 sampai figur 3. Nah, jadi figur 1 ini dia tuh ada figur 1 ini kita akan membuat gambar grafik 1. Nah, ini gambarnya yang kita buat ya, menambahkan itu. Terus W1 ini di mana 0,5 membuat vektor W1 yang berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 5. Dia berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 sampai 5. Increment dengan increment 0,05. Nah, itu W1. Terus di sini ada B1 nih. B1 sama dengan 0,5279, di mana ini mendeskripsikan koefisien dalam rumus polinomial pembilang dari filter. Filter ini merupakan ordai pertama dengan hanya satu koefisien. Nah, terus ini ada A1 nih. A1 ini 1,0,0275
0,5279 ini koefisien rumus polinomial penyebut dari filter. Filter ini itu merupakan orde 2. Yang tadi yang ini orde pertama, yang ini orde 2. Terus kalau H1S ini frekuensinya menggunakan fungsi frekuensi di mana dia itu untuk menghitung respon frekuensi dari filter dengan koefisien B1 dan A1. Nah, frekuensi-frekuensi yang diberikan oleh W1 ini. Kalau plot ya seperti biasa, dia memplot magnitude respon frekuensi dari H1 terhadap frekuensi W1 memberikan judul plot filter. Nah, jadi dari jenis filter HS1 ini itu merupakan jenis low pass filter. Nih, karena filternya melewati sinyal dengan frekuensi rendah dan menekan sinyal dengan frekuensi tinggi. Nih, dia menurun. Dia menekan sinyal dengan frekuensi tinggi. Ditekannya dia. Nah, ini contoh filter low pass. Nah, ini figur 1 ini menandakan filter low pass. Terus yang kedua. Yang kedua ya sama. Cuman dia beda. Nih yang kedua nih. Bedanya itu dia di ini di rumusnya nih. Dia frekuensinya 0 hingga 0,3 dengan increment 0,001. Nah, jadi B2-nya dia menggunakan rumus polinomial sama. Dia orde 0. Terus A2-nya dia orde 2. H2S-nya dia B2 dan A2. Frekuensinya yang diberikan dari B2 sama. Terus plotnya dia sama nih filter HS2. Nah, jadi jenis dari figur 2 ini adalah filter high pass. Kenapa? Karena filter tersebut ini melewati sinyal dengan frekuensi tinggi. Jadi dia melewati sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, dan menekan sinyal dengan frekuensi rendah. Dia menekannya tidak terlalu tinggi, dia menekan dengan rendah. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini dia W3-nya itu 0,0,01 10 membuat vektor yang berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 10. Increment-nya itu 0,01. B3 ini B3-nya nih dia pakai orde 1. Terus A3-nya ini dia pakai orde 2. Ini sama plotnya. Terus di sini dia menggunakan filter band pass karena nih ini menggunakan filter band pass karena filter tersebut hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu di antara batasan frekuensi rendah dan tinggi dan menekan sinyal di luar rentang tersebut. Nah, ini merupakan contoh low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, ini merupakan contoh yang kita tampilkan dari MATLAB. Nah, jadi dari modul tadi kita udah bisa nampilin secara langsung gambaran sinyalnya. Teman-teman tinggal masukkan programnya aja gitu. Terus kita masuk program yang kedua. Program yang kedua ini udah saya buat. Nih. Jadi kita teman-teman tinggal screenshot aja ya. Coba di screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dapat. Nah, ini kita tinggal copy aja. Ini yang udah saya salin dari modul tadi. Karena modul yang tadi itu gambar. Oh, ini salah nih. Ctrl C, copy. Nih, ini modul ini gambar nih, jadi nggak bisa disalin. Jadi saya tadi udah mempersiapkan salinannya. Tuh. Jadi kalau teman-teman bingung, ini ada sudah saya nih. Sudah saya kasih gambarannya. Teman-teman screenshot aja dari yang
modul ini dan program yang saya salin tadi. Mana tahu saya ada keliruan. Kita lanjut program yang kedua. Nah, kita save dulu teman-teman. Kita kasih namanya min PSD 2 karena ini praktikum PSD. Nah, saya akan menjelaskan nih ulang program yang ini. Nah, program yang kedua ini kita hapus dulu ini. Kita run. Nah, keluar dia sinyalnya nih. Nah, filter H1, filter H2, filter H3. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu nih dari figur 1 sampai figur 3. Nah, figur 1 ini itu B1-nya diketahui 0.2066 0.4131 Ini beda nih dari yang pertama tadi. Ini udah panjang nih. Terus di sini itu merupakan koefisien rumus polinomial pemilihan dari filter. Nah, filter ini merupakan filter orde 2. Jadi B1 ini kita menggunakan filter orde 2. Terus ada namanya ini A1. A1 ini 1, ya, dia min ya, A1-nya min. Min 03695 01959. Yang dimana koefisien dalam rumus polinomial ini dia dari filter ini merupakan filter orde 2 juga. Jadi di B1 sama A1-nya menggunakan filter orde 2. Kalau H1 ini dia menggunakan fungsi frekuensi di mana fungsi ini untuk menghitung respon frekuensi dari filter B1 dan A1 pada 100 titik dalam domain frekuensi digital. Tadi analog nih digital. Nah, terus yang ketiga ini plot. Nah, ini ya H1 terhadap frekuensi W1 dan memberikan filter H1 ini. Nah, jadi jenis filter H1 ini adalah filter band pass. Kenapa kita kasih band pass? Karena filter H1 ini itu melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu di antara batasan frekuensi rendah dan tinggi dan menekan sinyal di luar rentang tersebut. Jadi dia itu sinyal ini sinyalnya nih, dia itu menekan sinyal di luar rentang dari tinggi rendah, frekuensi rendah. Nah, ini sinyalnya nih. Makanya disebut bandpass filter. Terus ini ada yang kedua, H2Z. Figur yang kedua ini itu merupakan filter low pass. Ini merupakan filter low pass nih. Kenapa low pass? Karena dia melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah. Jadi dia melewati sinyal dengan frekuensi rendah. Terus dia menekan sinyal dengan frekuensi tinggi. Ini dia tinggi nih, mau menekan frekuensinya nih. Nih. Ini bentuknya nih. Ini namanya low pass filter. Kalau B2A A2 ini sama sih kayak tadi penjelasannya. Dia rumus polinomial orde 2 juga dia pakai. Terus yang ini pakai orde 2 juga, sama aja, cuman angkanya aja yang beda. Terus yang ketiga ini merupakan jenis filter high. Ini merupakan jenis high pass filter. Nah, high pass filter. Kenapa disebut high pass filter? Karena filter tersebut melewatkan sinyal. Dia melewatkan sinyal nih. Ini gambarnya nih. Dia melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi ini. Dia membentuk gunung. Dia melewati frekuensi tinggi sehingga membentuk gelombang kayak gunung. Terus dia melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, ini namanya high pass filter. Nah, ini teman-teman bisa iniin dulu.
dilihat nih programnya, terus di screenshot, dicoba di laptop teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan low pass filter, high pass filter, band pass filter. Nah, jadi mungkin ini aja praktikum yang bisa saya sampaikan dan bisa saya share untuk teman-teman semua. Semoga praktikum kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Nah, jadi mungkin akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.